Informasi pernikahan dalam Al-Quran, informasi tentang samara dibuka oleh Allah dengan bentuk ayat dalam bentuk jama. Wa min ayatihi. Seakan Allah ingin menegaskan bahwa jika engkau menginginkan samara, ketentraman dalam rumah tanggamu, mawaddah dalam cintamu, rahmah dalam perhatianmu, maka mendekatlah kepadaku. Karena itu para ulama mengatakan esensi hidup berumah tangga itu pada akhirnya ditujukan untuk membangun kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bila ada di ruangan ini bahkan yang telah berumah tangga belasan tahunkah, puluhan tahunkah, namun belum mampu mendekatkan diri kepada Allah, maka belum ada yang tepat dalam kehidupan rumah tangganya. Karena itu setelah menikah ini, mohon dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun di malam hari. Sungguh banyak persoalan yang besar dituntaskan hanya dengan hamparan sejadah dan bersujud di dalamnya. Tapi tidak sedikit persoalan yang kecil menjadi besar karena hanya menampilkan ego dan kebesaran semata. Adinda yang kedua, dan ini sebagai penutup yang sangat indah dalam Al-Quran. Jika sudah berumah tangga kata Allah dan menginginkan samara, maka bersikaplah seperti zauj, pasangan yang saling menyempurnakan dan menyadari ketidaksempurnaan. Quran surah keempat di ayat ke-19. Ya ayyuhalladzina amanu, hei pasutri yang merasa beriman. Jika ada ayat Quran dibuka dengan kalimat iman, maka informasi yang disampaikan mempertaruhkan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin Anda ikuti menunjukkan kuatnya iman, semakin Anda menjauh dan mengingkari ada persoalan dalam iman. La yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Jika kalian sudah berumah tangga kata Allah, jangan wariskan sifat-sifat yang kurang baik pada pasangan. Sungguh sepanjang bernama manusia pasti tidak akan sempurna. Karena itulah aku persatukan kata Allah untuk saling menyempurnakan. Jika nanti dalam rumah tangga terdapat kekurangan dalam pasangan, maka kata Allah jangan cepat marah. Boleh jadi di balik kekurangan itu ada hikmah besar untuk menyempurnakan kualitas rumah tangga adinda berdua. Sebagai penutup, dengarlah kisah singkat yang sangat indah ini. Satu kali Nabi Muhammad SAW saat berumah tangga dengan Sayyidah Aisyah mendapati bahwa ada banyak makanan dan bahan yang bisa dimasak. Ketika tuntas itu dan siap dihidangkan, beliau menyadari bahwa ternyata Nabi saat itu sedang berpuasa. Beliau mengadu, bermohon ampun kepada Allah, aku menghidangkan makanan sementara Nabi sedang puasa. Tahukah Anda apa yang disampaikan Rasulullah? Beliau datang, berbisik di telinga Sayyidah Aisyah dengan sangat lembut dan mengatakan, Zauji, ada muftir. Sayang, tahukah engkau, hari ini aku tidak sedang puasa. Mari nikmati hidangan yang tengah engkau masak itu. Satu sisi yang lain, Sayyidah Aisyah ingin memasak namun tidak ada bahan di dapurnya. Sedangkan Nabi sedang tidak puasa. Beliau mengaduh kepada Allah bermohon ampun, ya Allah, Nabi tidak puasa, aku tidak punya bahan makanan. Tahukah adinda, Nabi mendatangi beliau, istri tercinta, dibisikkan di telinganya dengan mengatakan, Zauji, ana saim. Sayang, tahukah engkau, hari ini aku sedang puasa. Anda bisa bayangkan, seorang nabi, seorang rasul, dijamin surga, dipuji oleh Al-Quran, masih mampu memuliakan istrinya dan pasangannya dalam kemuliaan yang tinggi. Anda bukan nabi, Anda bukan rasul, dan belum turun ayat pujian dalam Al-Quran kepada kita serta jaminan surga. Karena itulah kita lebih layak untuk menjaga pasangan yang Allah titipkan. Mudah bagi Allah menitipkan ria kepada pria lain, tapi Rian yang diamanahkan, karena Allah mempercayai Rian dapat menjaganya dengan baik, seperti ayahnya almarhum menjaganya, seperti ibunya menyayanginya. Pun demikian, tidak Allah titipkan Rian kepada perempuan lain, tapi kepada Ria, karena Ria dipercaya mampu memberikan kebahagiaan dan pelapis duka yang menghadirkan suka yang mendalam abadi sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.